Gimana jadinya kalau negara kita hampir bangkrut dan harapannya cuma satu, yaitu teknologi dan seorang insinyur? Pada video ini akan membahas perjuangan Bapak Habibie bukan cuma sebagai presiden, tapi sebagai orang yang nyelamatin ekonomi Indonesia. Cocok banget buat kamu yang pengen tahu sisi lain Bapak Habibie di luar pesawat terbang dan kisah cintanya. Dukung channel ini sampai 100.000 subscribe. Saat menyebut nama Habibie, kebanyakan orang langsung ingat pesawat, IPTN, atau kisah ceritanya dengan Ainun. Tapi sedikit yang tahu bahwa Habibie juga sempat berada di pusat krisis keuangan pada tahun 1998 sebagai presiden pengganti Soeharto yang mundur setelah 32 tahun berkuasa. Saat itu ekonomi Indonesia sedang babak belur, rupiah jatuh parah, harga kebutuhan pokok melonjak, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah hancur total. Di tengah kekacauan itu, Bapak Habibie bukan hanya disorot sebagai pemimpin baru, tapi juga dituntut mengembalikan keseimbangan finansial negara secepat mungkin. Tapi masalahnya, Bapak Habibie bukan ekonom, dia bukan jebolan Harvard Business School, dia juga seorang insinyur penerbangan. Jadi banyak orang meragukan kemampuannya, tapi justru disinilah menariknya. Gaya kepemimpinan beliau, teknokratik Habibie, membawa cara berpikir yang beda sekali dari elit politik yang biasa. Nah, di akhir video ini kita bahas satu fakta kecil yang bikin semua orang kaget. Ternyata ada satu laporan yang disimpan selama bertahun-tahun dan baru terkuak setelah Bapak Habibie lengser, yang isinya bisa mengubah cara kita menilai keputusan. Sebelum kita bahas langkah beliau, kita harus tahu dulu kondisi saat dia naik jabatan jadi presiden. Pada tahun 1998, krisis moneter Asia menghantam Indonesia paling parah. Nilai tukar rupiah yang sebelumnya stabil di sekitar 2.000 per dolar anjlok menjadi 16.000 rupiah. Banyak perusahaan kolaps, rakyat panik, investor asing kabur, dan bank-bank terancam bangkrut. Satu hal penting yaitu Indonesia terikat pada perjanjian dengan IMF atau International Monetary Fund. IMF ini semacam lembaga keuangan internasional yang ngasih bantuan dana ke negara yang terpuruk, tapi dengan syarat termasuk mencabut subsidi, restrukturisasi bank, dan membuat keran investasi asing. Banyak ekonom mengkritik langkah ini karena dianggap memperparah penderitaan rakyat kecil. Saat Bapak Habibie masuk, situasi itu sudah berjalan, tapi ia berusaha mengatur ulang strategi agar bantuan IMF tetap didapat, tapi tidak membunuh sektor real. Salah satu langkah pentingnya yaitu membentuk BPPN, Badan Penyihatan Perbankan Nasional, untuk menangani kredit macet dan menyelamatkan bank yang kolaps. Nah, disinilah menariknya, banyak kebijakan beliau dianggap terlalu pro pasar, tapi justru di balik itu, beliau juga melindungi sektor strategis agar tidak dijual ke asing. Jadi, kalau kamu mengira beliau cuma ikut IMF, sebenarnya tidak sesederhana itu. Beliau melakukan banyak negosiasi diam-diam yang baru ketahuan setelahnya. Salah satu langkah berani beliau adalah restrukturisasi perbankan. Ini penting sekali karena waktu itu banyak bank yang sekarat akibat kredit macet dan praktik korupsi. Beliau mengambil kebijakan untuk merger likuidasi puluhan bank. Bank yang tak layak langsung ditutup, yang bisa diselamatkan digabung atau direstrukturisasi. Langkah ini tentu saja tidak populer. Banyak elit marah karena bank milik mereka ditutup, tapi beliau teguh. Menurut beliau, ini bukan soal nyelamatin pengusaha, tapi nyelamatin kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Selain itu, dia mempercepat lahirnya undang-undang baru soal perbankan dan otonomi daerah, termasuk sistem audit transparan yang sebelumnya hampir tidak jalan. Inilah pondasi awal good governance di bidang ekonomi Indonesia.
Ngomong-ngomong soal sistem, Bapak Habibie juga mendirikan Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang jadi cikal bakal dari sistem pengawasan yang sekarang dipakai di era OJK. Kebijakan ini menunjukkan bahwa beliau berpikir jangka panjang, bukan cuma pemadam kebakaran. Dan apakah kalian tahu, dari semua itu, Bapak Habibie tidak digaji sebagai presiden, dia menolak gaji negara. Di masa kepemimpinannya yang singkat, yakni hanya 1 tahun 5 bulan, Presiden ketiga RI ini justru berhasil membuat mata uang Garuda menguat 34%, dari Rp16.800 menjadi Rp6.500 per dolar Amerika Serikat. Satu hal yang membedakan Bapak Habibie dari presiden lain, yaitu dia percaya teknologi bisa jadi solusi krisis ekonomi. Bukan cuma bicara teori, tapi dia dorong langsung. Beliau tetap mempertahankan dan mendanai industri strategis seperti IPTN, PAL, dan industri pertahanan. Meski banyak tekanan agar industri ini ditutup, kebanyakan ekonom saat itu berpikir untuk apa terus danai perusahaan yang gak bisa untung. Tapi beliau bilang justru di saat krisis kita harus jaga teknologi dan SDM unggul, bukan malah dirombak total. Dia bahkan bikin kebijakan khusus untuk mencegah eksodus ilmuwan dan insinyur ke luar negeri. Selain itu, ia juga meluncurkan program sertifikasi dan penguatan riset teknologi dengan harapan Indonesia bisa mandiri di bidang teknologi dan tidak tergantung impor terus-menerus. Nah, mungkin ini bagian yang kita tunggu-tunggu. Setelah beliau lengser, tahun 2000-an muncul dokumen dari audit internal BPPN dan laporan keuangan negara yang sebelumnya tidak dipublikasikan. Isinya, ternyata banyak pengembalian aset bank dan perusahaan dilakukan dengan mekanisme yang jauh lebih transparan dan efisien dibanding pada masa sebelumnya. Bahkan beberapa pihak internasional memuji penanganan krisis di masa Bapak Habibie sebagai salah satu yang paling cepat bangkit dibanding negara krisis lain seperti Thailand dan Korea Selatan. Sayangnya karena masa jabatan beliau pendek dan politik saat itu sangat gaduh, prestasi ekonominya tertutup oleh isu lain seperti Timur Timur, reformasi politik, dan transisi demokrasi. Tapi bagi yang benar-benar memperhatikan, beliau sudah meninggalkan jejak pemulihan ekonomi yang luar biasa dalam waktu yang sangat singkat. Jadi perjuangan Bapak Habibie bukan soal popularitas, tapi soal memperbaiki pondasi ekonomi yang hampir runtuh. Oke, mungkin segitu saja dulu. Bapak Habibie bukan sekedar ilmuwan, bukan sekedar presiden transisi. Beliau adalah teknokrat yang percaya bahwa ilmu, integritas, dan keberanian bisa menyelamatkan bangsa, bahkan di saat paling gelap. Krisis bisa terjadi lagi, tapi semoga kita punya pemimpin dengan visi sebesar beliau. Mohon maaf jika ada informasi yang kurang tepat. Silakan berikan pendapatmu dan koreksimu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, titik pembahasan, dan terima kasih.